Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 yang ingin menjelaskan tentang resiko, ketidakpastian, dan pengambilan keputusan. Izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama itu Azizul Hakim Nugraha, yang kedua itu M. Rizky Maulana, dan yang ketiga itu Vivi Juliana Siregar. Oke, tentang ketidakpastian dijelaskan oleh Vivi Juliana. Lalu tentang resiko dijelaskan oleh saya sendiri, Azizul Hakim Nugraha. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan dijelaskan oleh M. Rizky Maulana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, mengenai ketidakpastian. Ketidakpastian adalah kondisi yang menyebabkan timbulnya resiko. Maksudnya, di saat kita tidak berani mengambil keputusan dalam menyelesaikan sesuatu kegiatan, maka akan timbullah resiko. Ketidakpastian ini biasanya disebabkan karena adanya keraguan dalam diri kita ataupun dalam diri individu untuk menyelesaikan suatu kegiatan atas kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ketidakpastian ini juga berarti perkiraan seseorang. Ketidakpastian disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, tenggang waktu. Tenggang waktu di sini maksudnya adalah lamanya waktu lamanya waktu dari awal kegiatan sampai batas akhir kegiatan, yang dimana jika semakin panjang waktu yang dimiliki dalam menyelesaikan sesuatu kegiatan, maka semakin besar ketidakpastian kita dalam mengerjakan kegiatan tersebut. Yang kedua, keterbatasan informasi. Maksudnya semakin banyak informasi yang diketahui oleh individu, maka semakin besar kepastian dalam menyelesaikan suatu kegiatan. Yang ketiga, keterbatasan pengetahuan dalam melaksanakan kegiatan. Kemudian probabilitas. Probabilitas ini terbagi dua, yaitu subjektif dan objektif. Subjektif maksudnya adalah suatu peristiwa yang berdasarkan keyakinan seseorang, biasanya dalam jangka waktu yang pendek. Contohnya itu, probabilitas turun hujan besok adalah 50%. Yang kedua, probabilitas objektif. Probabilitas objektif ini merupakan konsep yang didasarkan melalui frekuensi jangka panjang. Probabilitas objektif ini terbagi tiga. Ada tiga. Yang pertama, pendekatan klasik, yang kedua independen, dan yang ketiga secara kondisional. Kemudian mengenai pohon keputusan. Pohon keputusan adalah diagram yang memperlihatkan hasil alternatif bagi pembuat keputusan. Diagram ini menyerupai pohon atau serupa dalam pohon, di mana hasil-hasil alternatif dari suatu keputusan dapat dilihat dari diagram pohon keputusan. Kemudian variabel random. Variabel random merupakan variabel yang memiliki nilai yang tidak pasti tetapi mempunyai probabilitas yang diketahui. Sedangkan nilai harapan adalah konsep untuk membantu kita dalam memutuskan sesuatu, apakah tindakan yang kita lakukan itu menguntungkan diri kita ataupun merugikan kita. Rumus dari nilai harapan adalah probabilitas dikali variabel random. Probabilitas 1 dikali variabel random ditambah probabilitas 2 dikali variabel random 2. P di sini adalah probabilitas, sedangkan X adalah variabel random atau nilai yang tidak pasti. Contohnya adalah perusahaan X dalam tahun 2008 memperoleh 3 kemungkinan laba atau 3 kemungkinan variabel random dengan 3 probabilitas masing-masing. Cara pengerjaannya di dalam tabel di sini, yakni probabilitas dikali variabel random ditambah probabilitas kedua ditambah variabel random kedua. Probabilitas pertama 50.000 dikali 0,20 hasilnya 10.000. Kemudian hasil dari nilai
dari ketiga nilai yang diharapkan ditambahkan. Hasilnya adalah 105.000. Jadi nilai harapannya adalah 105.000. Pengertian resiko. Resiko secara umum adalah merupakan ketidakpastian hasil usaha atau kerja dalam mengerjakan sesuatu, dan ketidakpastian tersebut sulit dikendalikan, melainkan hanya bisa diminimalisir walaupun juga tidak mungkin dihindari dari usaha. Dengan kata lain, risiko adalah kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang yang tidak sesuai dengan yang diinginkan ataupun diharapkan sekarang, baik yang bersifat positif ataupun negatif. Sikap terhadap risiko. Ada 3 sikap manajer terhadap risiko. Tipe manajer pertama adalah manajer yang penghindar risiko atau risk avoider. Apabila risiko yang dihadapi semakin kecil, maka semakin puas. Tipe manajer kedua yaitu manajer moderat terhadap risiko atau risk moderate. Tipe manajer seperti ini adalah tipe manajer yang tidak puas jika terlalu rendah dan tidak puas juga apabila risiko yang dihadapi semakin tinggi karena sifatnya netral. Dan yang terakhir itu ialah tipe manajer ketiga, yaitu pengambil risiko atau risk seeker. Apabila risiko yang dihadapi semakin tinggi, maka tingkat kepuasannya juga semakin tinggi. Selanjutnya, pengertian pengambilan keputusan. Identifikasi masalah perbuatan keputusan atau decision making adalah proses dan kesempatan kemudian memecahkan pengambilan keputusan yang baik merupakan bagian dari vital dari manajemen yang baik. Karena keputusan-keputusan yang menentukan bagaimana suatu cara organisasi menyelesaikan masalah atau mengalokasikan sumber daya dan meraih sarana. Adapun kendala utama dalam proses pengambilan keputusan, yang pertama kendala sumber daya, contoh keberadaan tenaga kerja terampil atau bahan baku modal. Yang kedua kendala kuantitas atau kualitas output, contoh syarat nutrisi, jumlah minimum pelanggan yang diberikan pelayanan khusus. Yang ketiga kendala hukum atau peraturan, contoh batasan-batasan hukum yang mempengaruhi kegiatan produksi atau pemasaran. Selanjutnya itu langkah-langkah pengambilan keputusan. Banyak manajer yang harus membuat keputusan dengan metode-metode pembuatan keputusan informal untuk memberikan pedoman bagi mereka. Adapun langkah-langkah pengambilan keputusan. Yang pertama itu merumuskan tujuan dan masalah, yaitu tujuannya dapat berupa memaksimumkan nilai perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi alternatif penyelesaian masalah. Alternatif penyelesaian masalah bisa saja keluar dari intuisi dan pengalaman serta keterampilan para pengambil keputusan dalam menggunakan teori-teori dan prinsip. Yang ketiga, mengidentifikasi kemungkinan kejadian untuk variabel tidak terkendali. Hal ini dilakukan pada variabel tidak terkendali yang pada umumnya merupakan variabel yang mempengaruhi permintaan atau mempengaruhi biaya. Yang keempat, mengevaluasi hasil setiap alternatif penyelesaian masalah. Yang terakhir itu pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan adalah persoalan pokok yang dihadapi oleh dunia perusahaan. Persoalan tersebut antara lain penentuan harga jual suatu produk, pengiriman barang, pemasaran, dan seterusnya. Langkah pertama dari suatu proses pengambilan keputusan atau decision making adalah menentukan masalah yang penting yang perlu diselesaikan. Selanjutnya itu langkah kedua adalah mencari informasi yang diperlukan tentang akibat dari kenaikan BBM oleh pemerintah tersebut. Langkah ketiga adalah penetapan alat analisis yang akan digunakan untuk menghitung perubahan yang dilakukan yang berupa ekonomi manajerial. Selanjutnya tahap terakhir adalah melakukan pengawasan dan mengevaluasi terhadap kemungkinan terjadi masalah baru. Setelah keputusan dilaksanakan, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer adalah dengan mengalokasikan sumber daya yang langka secara efektif dan efisien agar memperoleh keuntungan nilai tambah suatu produk.
Jadi kesimpulan ini yaitu probabilitas memiliki dua konsep, yaitu subjektif dan objektif. Variabel random adalah nilai yang tidak pasti tapi mempunyai probabilitas yang diketahui. Risiko secara umum adalah merupakan ketidakpastian hasil usaha atau kerja dalam mengerjakan sesuatu. Ada 3 sikap manajer terhadap risiko. Tipe manajer pertama adalah manajer yang penghindar risiko atau risk averter. Tipe yang kedua ialah moderat terhadap risiko atau risk moderate atau netral. Dan yang ketiga, tipe manajer ketiga yaitu pengambil risiko atau risk seeker. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.